Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herani Salia, NPM 2151030169 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas E semester 2, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Tujuannya dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan materi aktiva tetap. Pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva atau aset yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk yang siap pakai, dibuat atau dibangun, dan siap digunakan atau memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selain itu, aktiva tetap juga bisa diartikan sebagai aset atau aktiva siap pakai yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan oleh perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Karakteristik aktiva tetap. Digunakan dalam kegunaan normal perusahaan, aktiva tetap artinya aktiva tadi dimiliki untuk digunakan, bukan untuk dijual belikan sebagai investasi. Yang kedua adalah masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasional normal perusahaan. Yang ketiga mempunyai nilai yang cukup material, artinya nilai atau harga aktiva tersebut cukup tinggi. Selanjutnya, jenis-jenis aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud yang juga menjadi kekayaan perusahaan, sebagai perusahaan tetap bisa menghitungnya sebagai harta. Keberadaannya juga bisa bermanfaat untuk kelangsungan operasional perusahaan. Berikut beberapa contoh aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama, lisensi, yang kedua, hak cipta, yang ketiga, merek dagang, yang keempat adalah sistem keamanan. Selanjutnya, jenis-jenis aktiva tetap. Tanah. Tanah digunakan sebagai area bangunan gedung, lapangan, parkir, halaman, dan lain sebagainya yang digunakan untuk perusahaan. Yang kedua adalah bangunan. Bangunan digunakan sebagai tempat operasional perusahaan untuk menjalankan usahanya seperti kantor, pabrik, toko, atau rumah toko lainnya. Yang ketiga ada mesin. Alat-alat kerja yang mampu menunjang produktivitas perusahaan seperti mesin fotokopi, printer, dan sebagainya. Ada yang keempat, kendaraan perusahaan seperti mobil, motor, dan truk yang digunakan sebagai fasilitas transportasi perusahaan. Yang kelima, ada perlengkapan atau peralatan lainnya seperti meja, kursi, AC, dan furniture perusahaan yang lain. Selanjutnya adalah ciri-ciri aset tetap. Yang pertama, bermanfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap merupakan aktiva tidak lancar yang punya manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tersebut bisa berupa peralatan, mesin, hingga alat-alat yang digunakan untuk produksi. Yang kedua, mengalami penyusutan. Nilai dari harta ini akan berkurang atau mengalami penyusutan dari waktu ke waktu. Sebut saja mesin yang lama, kelamaan akan rusak akibat pemakaian. Yang ketiga adalah digunakan untuk operasional bisnis, yaitu kekayaan ini digunakan untuk menjalankan produksi sebuah perusahaan. Sebut saja mesin pengadonan yang digunakan untuk membuat kue. Yang keempat, tidak liquid. Setelah dibeli, harta ini hanya akan berbentuk benda. Kamu tidak bisa mengkonversinya ke dalam nilai mata uang. Yang kelima, bukan investasi. Aset tetap tidak bisa dijual kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, aset ini pun tidak bisa ditahan untuk tujuan investasi. Selanjutnya ada cara memperoleh aset tetap. Yang pertama, pembelian tunai. Perusahaan bisa membeli aktiva tetap dari perusahaan lain dan dicatat dalam pembukuan sesuai dengan besar uang atau dana yang dikeluarkan. Besar uang yang dicatat termasuk segala jenis biaya yang diperlukan, hingga aktiva tetap tersebut siap dipakai. Yang kedua, pembelian angsuran. Pembelian angsuran atau pembelian secara mencicil atau kredit akan mengecualikan biaya bunga selama masa angsuran dan tidak termasuk dalam harga perolehan aktiva tetap. Yang ketiga adalah barter dengan jenis aktiva tetap lainnya. Pembelian aktiva tetap dengan menukar atau tukar tambah bisa dilakukan dengan membayar kekurangan secara tunai. Oleh karena itu, harga perolehan adalah harga aktiva lama ditambah dengan uang tambahan yang telah dibayarkan jika ada.
Selanjutnya yang keempat, hibah. Aktiva tetap bisa didapat dari hibah atau hadiah untuk mencatat harga perolehannya. Maka digunakan harga pasaran aktiva tetap tersebut. Yang kelima, dibuat sendiri. Beberapa perusahaan memilih untuk membuat aktiva tetapnya sendiri, seperti gedung, kantor, dan peralatan lainnya. Hal ini dilakukan biasanya karena karyawan yang masih idle atau untuk mengisi kapasitas. Harga perolehan aktiva tetap ini diakumulasikan dari bahan, upah langsung, dan factory overhead. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, pada tanggal 17 Maret 2020, PT Yaya membeli kendaraan dengan harga perolehan sebesar 200 juta rupiah. Pembelian kendaraan tersebut dilakukan dengan cara mengangsur selama 5 bulan dengan uang muka sebesar 50 juta rupiah. Bunga untuk angsuran tersebut adalah sebesar 4% per bulan dari pokok pinjaman. Buatlah pencatatan pembelian aset tersebut dan pembayaran angsuran pertama. Di sini kita cari yang pertama dulu, pencatatan pembelian aset. Di sini bikin jurnal ya, tinggal masukkan tanggal. Di sini ada tanggal keterangan ref, debit, dan kredit. Yang pertama adalah pada tanggal 17 Maret 2020, PT Yaya membeli kendaraan dengan harga 200 juta. Maka di sini kita taruh keterangannya, akun kendaraan, kita taruh di debit. Lalu di sini ada pengeluaran dengan uang muka. Jadi PT tersebut membayar uang muka untuk membeli kendaraan tersebut dengan harga 50 juta rupiah. Maka di sini akunnya kita taruh kas dan kita taruh di kredit sebesar 50 juta rupiah. Maka dijumlahkan 200 juta rupiah dikurang 50 juta, jadi di sini jumlahnya 150 juta rupiah. Ini adalah utang dagang. Jadi PT Yaya ini karena udah dibayar uang muka 50 juta, jadi PT Yaya tinggal memiliki utang dagangnya sebesar 150 juta rupiah. Oke, yang pertama sudah ya. Yang pertama sudah, kita tinggal mencari yang kedua, pembayaran angsuran pertama. Jadi ini yang ditanya adalah angsuran pertama itu berapa nanti kita bayarnya. Sedangkan di sini ada 5 bulan. Jadi kita hitung dulu. Di sini kita cari dulu besarnya angsuran. Besarnya angsuran, di sini ada 150 juta ini adalah sisa hutangnya. Sisa hutang PT tersebut sisanya 150 juta itu dari sini ya. Terus dibagi 5 juta itu dari sini. 5 bulan. Karena di sini yang diminta adalah angsuran pertama. Jadi 1 bulan dong. Sedangkan di sini ada 5 bulan dan di sini sisa hutangnya 150 juta. Jadi 150 juta dibagi 5 bulan sama dengan kita jumlahin hasilnya ketemu sebesar 30 juta rupiah. Lalu kita mencari beban bunga karena di sini di soal ada bunga ya. Di sini utang dagangnya sisanya 150 juta dikali di sini bunganya diambil 40% per bulan. Jadi dikali 40%, di sini angsurannya bunganya sebesar 4%. Jadi utang perusahaan sisanya 150 juta dikali 4%, ketemu hasilnya 6 juta, dijumlahkan menjadi 36 juta ribu rupiah. Ini adalah jumlah yang dibayar per bulan, 1 bulan ya. Jadi sini tinggal kita buat neracanya saja. Di sini ada tanggal keterangan ref, debit, dan kredit. Tanggalnya tanggal 17 April. Maaf, di sini typo di aturan 17 Maret ya. 17 Maret 2020.
di sini ada akun utang dagang. Utang dagangnya itu sebesar 30 juta, kita masukin di debit. Lalu ada beban bunga yang ini sebesar 6 juta, kita masukin di debit. Setelah itu di sini ada akun kas. Akun kas kita masukin di kredit sebesar 36 juta yang ini. Sudah. Jadi ini sudah ketemu ya nomor 1. Kita lanjut nomor kedua. Nah, yang ini lumayan gampang ya. Diperoleh dari hadiah atau donasi. Jadi ini dari hadiah atau donasi ya. Pada tanggal 16 Oktober 2020, PT Zafif menerima hadiah berupa tanah dari bank dengan harga 250 juta rupiah. Tinggal dibuat jurnalnya saja. Pada tanggal 16 Oktober 2020, maka di sini akunnya adalah tanah, karena ini mendapatkan tanah, kita taruh di debit. Kita taruh debit sebesar 250 juta rupiah, dan di sini ada akun modal hadiah, kita taruh di kredit sebesar 250 juta rupiah. Oke. Selanjutnya, di sini ada soal diperoleh dengan menerbitkan surat berharga. Menerbitkan surat berharga. Pada tanggal 17 Mei 2020, PT Malia membeli sebidang tanah dengan menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nominal 100.000 rupiah. Harga pasarnya saham tersebut senilai 97.000 rupiah. Kita disuruh untuk bagaimana pencatatan pertukarannya. Baik, kita di sini mencari dulu ya. Kita nyari nilai nominal sahamnya terlebih dahulu. Nilai nominal saham ini 10.000 ini dari sini. Karena PT tersebut, PT Malia mengeluarkan menerbitkan 10.000 lembar saham. Jadi di sini tulis 10.000 dikali harganya. Lembar saham dengan nominal. Nominal harganya sebesar 100.000. Dijumlahkan menjadi 1 juta rupiah. Lalu kita mencari nilai pasar sahamnya. Ini 10 lembar, 10.000 lembar dikali harganya berapa di sini? Di soal ada 97.000 dikali 97.000, ketemu hasilnya 970.000 rupiah. Lalu kita kurangkan 1 juta dikurang 970.000 rupiah, hasilnya 30.000 rupiah. 30.000 rupiah ini adalah disagio. 30.000 rupiah. Tinggal kita ke sini membuat jurnalnya. Membuat jurnalnya pada tanggal 17 Mei 2020. Tanah. Di sini ada akun tanah, kita taruh di debit sebesar 970.000 rupiah. Lalu di sini ada disagio saham yang ini sebesar 30 juta rupiah, kita taruh di debit. Lalu di bawahnya ada akun modal saham, kita taruh di kredit sebesar 1 juta rupiah. Mungkin bagi teman-teman ada yang belum tahu ini disagio itu apa, akan saya beri pengertiannya sedikit, bahwa disagio saham adalah kondisi di mana terjadi selisih kurang dari setoran para pemegang saham di bawah nilai saham nominal, dengan catatan saham dilepas dengan nilai nominal tersebut. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Saya rasa ini cukup. Sekian pemaparan materi dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun dan mohon maaf atas kekurangannya. Jika pada saat tadi saya memaparkan materi ada salah, saya mohon tolong dimaklumkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.